Kita semua tahu bahwa PKI adalah dalang tunggal dari gerakan 30 September. Ada buku filmnya, ada bukunya, dan ada juga pelajaran sejarahnya. Tapi kok semakin dibaca semakin ada yang janggal ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Lubis, mahasiswa pendidikan sejarah dari Universitas Negeri Medan. Di video ini, aku nggak akan kasih jawaban pasti, tapi aku akan ajak teman-teman untuk bertanya, untuk melihat ulang, dan untuk berani kritis terhadap sejarah yang selama ini kita telan mentah-mentah. Karena sejarah bukan soal hafalan, melainkan ruang dialog. Dan di sini kita akan buka kembali lembaran kelam gerakan 30 September bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Dengan saya Salsabila Lubis, mari kita reaction. Narasi tunggal itu nyaman, kita nggak perlu mikir panjang, hanya cukup percaya, cukup menghafal, dan cukup mengikuti arus. Tapi sejarah kan bukan sinetron. Kalau cuma ada satu versi, kita harus tanya, sebenarnya siapa yang diuntungkan? Sejak Orde Baru, versi resmi soal gerakan 30 September hanya satu, dalangnya yaitu PKI. Versi ini disebarkan lewat film wajib yang tayang dan wajib ditonton pada tanggal 30 September. Bahkan di buku pelajaran sejarah juga ada diajarkan dan masuk ke kurikulum nasional yang disusun oleh Nugroho Natasusanto. Dalam menguak misteri sejarah, buku Asfi Warman Adam menyebut bahwa narasi tunggal itu adalah bentuk kontrol terhadap ingatan kolektif. Kita diajarkan untuk takut kepada simbol palu arit. Padahal kita nggak pernah diajarkan atau diajak untuk bertanya, bagaimana konflik ini awal mulanya terjadi? Siapa saja aktornya? Apa benar PKI satu-satunya dalang? Tim sejarawan LIPI dalam buku Pelurusan Sejarah juga menekankan bahwa sejarah G30S punya banyak lapisan, seperti politik internasional, konflik internal militer, dan persaingan elit. Ada juga disebutkan dia propaganda negara. Padahal kalau kita mau jujur, sejarah yang sehat kan bukan hanya satu versi, melainkan sejarah yang bisa diperdebatkan, yang ditinjau ulang, dan dibuka ruangnya untuk suara-suara yang selama ini dibungkam. Jadi pertanyaannya bukan cuma apa yang terjadi, tapi juga kenapa kita hanya diajarkan dalam satu versi dan apa yang tidak pernah kita tahu. PKI bukan partai kecil. Di pemilu tahun 1955, mereka meraih sekitar 6 juta suara dan menjadi partai terbesar keempat secara nasional. Mereka aktif dalam politik, punya organisasi massa yang kuat, termasuk di dalamnya itu Gerwani, dan dikenal sebagai partai yang dekat dengan rakyat kecil seperti buruh, petani, dan kaum miskin kota. Tapi kekuatan besar itu juga membuat mereka punya banyak musuh. Di dalam negeri, mereka berhadapan dengan elit militer yang merasa terancam, kelompok Islam konservatif yang menolak ideologi komunis, dan tentu saja kekuatan asing seperti Amerika Serikat yang sedang gencar menyebarkan kekuatan terhadap komunisme lewat kampanye global anti-komunis. Asfi Warman Adam menyebutkan lagi bahwa ketegangan antara PKI dengan TNI sudah berlangsung lama. Dan bukan cuma soal ideologi, ini juga soal perebutan pengaruh, soal siapa yang lebih dekat dengan Presiden Soekarno dan siapa yang punya akses ke massa. Dalam konteks Perang Dingin, PKI dianggap sebagai ancaman oleh Barat. CIA bahkan disebut-sebut aktif memantau pergerakan PKI dan mendukung kelompok anti-komunis di Indonesia. Jadi konflik ini bukan hanya soal dalam negeri, tapi juga soal geopolitik global. Ketegangan antara PKI dan TNI semakin memuncak ketika PKI mendukung gagasan Angkatan Kelima rakyat bersenjata yang dianggap mengancam dominasi militer. Di sisi lain, TNI merasa bahwa PKI ini terlalu agresif dalam memanfaatkan kedekatannya dengan Soekarno. Jadi sebelum kita bicara soal malam 30 September, kita harus paham dulu konflik ini bukan muncul tiba-tiba, tapi ada sejarah panjang di baliknya. Ada ketegangan yang terus membara dan ada banyak kepentingan yang saling bertabrakan. Kita masuk pada peristiwa gerakan 30 September. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? 7 jenderal diculik dan dibunuh.
mayat mereka ditemukan di dalam lubang buaya. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Tapi pertanyaannya, siapa dalangnya? Versi Orde Baru menyebut PKI sebagai pelaku utama. Versi ini disusun secara sistematis dan film pengkhianatan G30S PKI dibuat berdasarkan versi ini. Dan selama puluhan tahun hanya itu yang ditayangkan dan diajarkan di sekolah. Tapi kemudian banyak sejarawan yang mempertanyakan versi ini. Asfi Warman menyebut banyak dokumen penting terkait G30S sengaja disembunyikan atau bahkan dimanipulasi. Artinya kita tidak bisa menerima versi resmi begitu saja. Ada beberapa teori yang berkembang. Yang pertama, teori PKI. Versi resmi Orde Baru disebut bahwa PKI ingin merebut kekuasaan dan membentuk pemerintahan komunis. Tapi versi ini cukup lemah secara bukti militer karena PKI tidak punya kekuatan bersenjata yang cukup dan tidak ada bukti langsung keterlibatan DNID dalam perencanaan pembunuhan. Yang kedua, teori angkatan darat diajukan oleh Benedict Anderson dalam papernya. Mereka menyebut bahwa G30S bisa jadi hasil konflik internal di tubuh angkatan darat. Ada faksi-faksi yang saling curiga dan pembunuhan jenderal bisa jadi bagian dari perebutan kekuasaan di dalam militer itu sendiri. Yang ketiga, teori CIA. Dalam konteks Perang Dingin, Amerika Serikat sangat khawatir terhadap pengaruh komunisme di Asia Tenggara. Ada dugaan bahwa CIA ini mendukung kelompok anti-komunis di Indonesia, termasuk militer, untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno dan menghancurkan PKI di Indonesia. Dokumen-dokumen seperti Chris Letter sering disebut sebagai bukti adanya intervensi asing. Selanjutnya, teori Soeharto disebut sebagai kudeta merangkak. Teori ini menyebut bahwa Soeharto memanfaatkan situasi Gerakan 30 September ini untuk mengambil alih kekuasaan secara bertahap. Dalam waktu singkat, ia menguasai militer, membatasi gerak Soekarno, dan akhirnya menjadi presiden kan. Jadi banyak yang percaya bahwa Soeharto itu tahu lebih banyak daripada yang ia akui. Dan yang terakhir ada teori Soekarno. Ada juga teori yang mengatakan bahwa Bung Karno itu sebenarnya tahu tentang rencana Gerakan 30 September, tapi memilih diam. Entah karena ia tidak ingin konflik ini menjadi terbuka, atau karena ia sedang berada dalam posisi yang terjepit secara politik. Tapi teori ini masih sangat spekulatif dan belum punya bukti yang semua teori menunjukkan satu hal. Gerakan 30 September tidak sesederhana yang diajarkan di sekolah. Ada banyak lapisan, banyak aktor, banyak kepentingan. Jadi kita tidak bisa hanya mempercaya satu versi, apalagi versi yang dibentuk oleh rezim untuk kepentingan politik saja. Kita masuk ke warisan propaganda Orde Baru. Propaganda itu bukan sekedar film, tapi juga soal kurikulum, media, bahkan cara kita bicara tentang sejarah. Film pengkhianatan Gerakan 30 September PKI bukan sekedar tontonan, ia adalah alat negara. Disutradarai oleh Arifin Sinur atas arahan langsung dari pemerintahan Orde Baru. Film ini dirancang untuk membentuk ingatan kolektif, sebuah sejarah yang penuh emosi, penuh ketakutan, dan sangat manipulatif. Film dokumenter itu tidak memberikan ruang untuk bertanya, tidak memberikan konteks, dan tidak memberikan suara kepada korban atau pihak yang lain. Yang ada hanya satu narasi, PKI itu jahat, PKI itu pengkhianat bangsa. Sementara militer adalah pahlawan. Tapi propaganda itu tidak berhenti di layar, ia masuk ke kurikulum sekolah juga. Selama puluhan tahun kita diajarkan pelajaran sejarah yang memiliki versi Nugroho atau Susanto. Bahkan, istilah G30S disandingkan dengan kata PKI, seolah PKI adalah dalang satu-satunya. Jadi seolah-olah tidak ada ruang untuk interpretasi. Label PKI tadi itu dipakai untuk membungkam lawan politik. Siapapun yang kritis terhadap pemerintahan bisa dicap sebagai komunis dan bisa langsung dibungkam. Aktivis, seniman, bahkan mahasiswa pun bisa jadi sasaran. Barulah pada tahun 2004 kurikulum sejarah itu mulai direvisi. Istilah PKI itu sudah dihapus dari kata G30S sebagai upaya untuk membuka ruang diskusi dan menghindari stigma. Tapi warisan propaganda itu kan masih terasa. Banyak orang yang masih percaya bahwa PKI adalah satu-satunya pelaku tanpa pernah membaca sumber lain. Maka tugas kita hari ini bukan hanya membaca ulang sejarah, tapi juga membongkar bagaimana sejarah itu dibentuk. Jadi, apakah PKI dalang dari Gerakan 30 September? Mungkin iya, tapi mungkin juga bukan satu-satunya.
Karena sejarah bukan soal hitam putih, bukan soal siapa yang jahat dan siapa yang baik, tapi soal siapa yang menulis, siapa yang dibungkam, dan siapa yang berani bertanya. Kita hidup di zaman dimana informasi terbuka lebar, tapi justru karena itu, kita harus lebih kritis. Jangan telan mentah-mentah narasi yang diwariskan, jangan percaya begitu saja pada versi yang paling sering diulang. Seperti kata Hermawan Sulistyo, komunisme sudah mati, tapi narasi tentangnya masih dipakai untuk menakut-nakuti. Dan Asfi Warman Adam mengingatkan lagi, sejarah yang dibungkam akan terus menghantui masa depan. Maka, tugas kita bukan untuk menghakimi masa lalu, tapi untuk memahaminya, untuk membuka ruang dialog, untuk memberi suara pada mereka yang selama ini dibungkam. Saya Salsabila Lubis. Saya percaya bahwa sejarah bukanlah milik penguasa, melainkan milik mereka yang berani bertanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa baca, dengarkan, dan pikirkan ulang. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.